Saudara, bukan hanya sekedar tubuh Yesus atau Yesus sendiri, tapi orang yang percaya yang sudah lahir baru juga akan disebut tabernakel. Bahkan memang jadi tabernakel, itu diakui oleh firman Tuhan. Sekarang berikutnya saudara, bukan hanya tubuh Yesus, dirinya Yesus atau orang percaya atau lahir baru, tetapi juga setiap kumpulan jemaat Tuhan, kumpulan jemaat Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada dia, disebut sebagai rumah Allah. Mari kita perhatikan ayatnya. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, ingat, tubuhnya bait Allah, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Atau dalam terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari demikian bunyinya. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus. Jadi Allah Bapa menaklukkan semuanya di bawah kekuasaan Yesus Kristus dan memberikan kepada Kristus, kepada Yesus, kepala jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jadi dia kepalanya. Jemaat adalah tubuh Kristus, bait Allah. Jemaat adalah tabernakel Allah, disempurnakan oleh dia yang menyempurnakan segala sesuatu dimanapun juga. Jadi orang yang terbilang sebagai kumpulan jemaat yang terbilang sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah, dan Yesus sebagai kepalanya, dia punya hak, dia punya kesempatan, atau dia akan diluruskan, disempurnakan sebagai bait Allah. Jadi saudara, saya tidak bilang itu gereja, ya. Gereja itu banyak hal, tapi saya menceritakan siapa saja, sekumpulan jemaat, lebih dari 2-3 orang atau satu keluarga yang berkumpul dalam nama Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, maka dia juga disebut Allah, bait Allah, dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dia sebagai kepalanya. Saudara, tabernakel mengajarkan kita bukan hanya sekedar Yesus sebagai tubuh, orang percaya yang lahir baru, bukan hanya sekedar kumpulan jemaat, tapi surga, tempat tinggal Allah, tempat tinggal kita sekalian nanti kelak saat kita kembali ke sana. Maka itu juga disebut sebagai kerajaan Allah atau kategori tubuh Kristus atau tabernakel Yesus. Saya tidak sembarang berkata seperti ini, saudara. Saya bukan asal berbicara, tapi ini diceritakan oleh firman Tuhan. Mari kita baca. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2, 21 ayat 3 dan 25 ayat 25 dan 27. Demikian bunyinya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Kapan ini diceritakan? Ini yang menceritakan adalah Yohanes, murid Yesus yang dulu yang paling kecil, yang manja. Dia justru yang mendapatkan hal yang luar biasa, penglihatan di Pulau Patmos ketika dia dibuang. Dia matinya yang paling wajar tuh murid Yesus cuma Yohanes, saudara. Dia dibuang ke Pulau Patmos oleh penguasa. Pulau Patmos itu pulau yang tandus, pulau karang. Saudara kalau pergi ke sana tuh ombaknya juga besar sekali dan sukar sekali untuk lari kembali ke daratan. Saudara, di sana itu dia mendapat penglihatan. Nah, penglihatannya pada saat itu dia seolah-olah dibawa oleh roh Allah. Dan dia lihat sesungguhnya, dia katakan, sesungguhnya arti kata seperti sumpah, saudara. Jadi dia bilang sungguh sesungguhnya. Jadi Alkitab kalau berkata sungguh itu artinya seperti sumpah. Sebuah pintu terbuka di sorga. Di sorga ini loh. Gambaran sebagai rumah. Ada pintunya. Jadi pintu di sorga terbuka seperti rumah. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Saya mau ingatkan saudara ketika
10 hukum dinyatakan oleh Tuhan di Gunung Sinai, semua bangsa Israel begitu ketakutan dan berkata, Musa, jangan biarkan Allah berbicara kepadaku. Karena yang kedengaran cuma halilintar, geledek, burung membuntu dan sebagainya. Gak jelas aku bisa dengar. Memang tidak semua orang bisa dengar. Tapi kalau saudara benar-benar tabernakel Allah, rumah Allah, roh Allah tinggal di dalam saudara, saudara bisa dengar nasihatnya, saudara bisa mendengar apa selanjutnya, seperti apa seharusnya. Dia akan terus membimbing saudara. Yohanes ini, saudara, ketika masa mendapatkan penglihatan ini, dia melihat satu pintu terbuka di sorga, gambaran seperti rumah, ada suara yang terdengar. Dia mengenal suaranya. Saudara bisa dengar. Karena domba-dombaku dikatakan mengenal suaraku. Kita tahu kalau Tuhan memberi nasihat, tidak perlu dia ngomong langsung seperti manusia dengan manusia. Tapi kita tahu ini Tuhan. Kita tahu kalau ini nasihat Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan memberitahukan sesuatu kepada kita. Karena kita domba-dombanya. Seperti bunyi sangkakala, seperti trompet kalau orang dengar. Tapi Yohanes bisa dengar dengan jelas. Apa dengarnya? Dia katakan begini, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naik sini, naik. Jadi berarti pintu rumah sorga itu lebih tinggi daripada dia. Dia harus naik, dia akan melihat apa yang akan diperlihatkan. Segera aku dikuasai oleh roh. Nah saudara, sulit untuk berbicara perkara ini. Karena kalau kita nanti kepada pintu yang disebut pintu Roh Kudus, itu kita akan melihat karunia-karunia Roh Kudus. Dan orang yang tidak merasakan tidak akan percaya itu. Tapi karunia Roh Kudus itu dikuasai oleh roh. Ya, kita seolah-olah sadar, bukan kesurupan, tapi kita dikuasai, kita nggak bisa berbuat apa-apa, dikuasai oleh roh. Ya, dan nggak mungkin roh jahat, karena kita berbicara tentang nama Yesus, berbicara tentang Roh Kudus. Dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta duduk seorang. Atau saya coba bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian bunyinya. Sesudah itu saya mendapat penglihatan lagi. Jadi dia berupa penglihatan. Saya melihat sebuah pintu terbuka di surga. Kemudian terdengar suara pada mulanya sudah berbicara kepada saya. Jadi pernah dia berbicara. Seperti bunyi trompet. Suara itu berkata, mari naik ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi nanti. Langsung saja saya dikuasai roh Allah ketika itu. Lalu saya melihat di surga ada sebuah takhta dan seorang duduk di atasnya. Lalu saya mendengar suara dari takhta itu. Jadi dia bicara lagi yang duduk di sana itu. Aku mendengar suara yang nyaring di takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Perhatikan. Lihat tabernakel Allah, kemah Allah, tempat tinggal Allah ada bersama-sama dengan manusia. Ia akan hidup dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan berada di dalam dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Jadi ternyata saudara, di surga nanti kita diperlihatkan lagi bagaimana Yesus berkumpul dengan para umat pilihannya, dengan orang-orang yang percaya, yang punya kelayakan untuk masuk ke sana. Dia berkumpul di dalam rumah Allah dan dia itulah rumah Allah. Pintu gerbang itu akan terbuka sepanjang hari. Tidak akan ditutup sebab tidak ada malam di situ. Waduh, bayangkan saudara, seperti apa surga? Tidak ada malam. Malam tidak menguasainya lagi. Ya. Kebesaran dan kekayaan bangsa-bangsa akan dibawa ke dalam kota itu. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal najis, perhatikan. Orang-orang yang melakukan hal najis merusak tubuh Kristus atau tubuh bait Allah, sama sekali tidak masuk ke dalamnya. Gak bisa, saudara. Itu sebenarnya kalau saudara rindu untuk masuk ke dalam rumah Allah yang kekal, yang abadi, maka saudara harus mau tidak mau minta kepada Roh Kudus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus kepada Roh Kudus, untuk selalu menyucikan kita dari segala kenajisan. Roh Kudus adalah roh yang senantiasa menolong
dan dia berusaha untuk menyucikan, dia berusaha untuk menasihati, dia berusaha untuk melepaskan saudara dari segala kenajisan, supaya saudara bisa kembali berkumpul dengan rumah Allah yang asli. Singkatnya, apapun yang najis sama sekali tidak akan masuk ke dalamnya. Yang masuk hanyalah orang-orang yang namanya tertulis dalam buku orang hidup, buku anak domba itu. Jadi hanya orang-orang terdaftar di sana yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menjadi bait Allah, dan yang senantiasa dibimbing, senantiasa diasuh, senantiasa disucikan dan dibersihkan. Hanya merekalah yang akan masuk dan bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di sana. Jadi ada hal ini saudara. Yang pertama, bait Allah atau tabernakel adalah tubuh Kristus sendiri. Yang kedua, bait Allah atau Roh Kudus atau bait Roh Kudus, yaitu tubuh Anda, orang-orang yang lahir baru yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia bisa beribadah di dalam tabernakel, di dalam hal kekudusan itu. Yang ketiga, kumpulan orang yang lebih dari 2-3 orang atau keluarga yang besar, yang selalu memuji-muji Tuhan, selalu meninggikan Tuhan, dan dia hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki, maka dialah tempat tinggal Allah. Bersama-sama dengan Allah, dia akan diperhaboli terus. Yang terakhir, bait Allah adalah surga samawi. Saudara, ini adalah gambaran tentang bait Allah. Saya akan menjelaskan secara selintas saja agar mengerti bagaimana itu pola, bagaimana itu bayangan, bagaimana itu contoh. Sehingga dengan demikian kita bisa mengikuti pola ini, kita bisa mengikuti bagan ini. Saudara lihat nanti ada di dalam apa yang ditunjukkan di dalam videonya, itu saudara akan mendapatkan bagan. Itu saya kutip dari satu sekolah Alkitab di luar sana. Mari kita akan teruskan dengan pola atau bagan tabernakel ini. Yang pertama saudara, sebelum kita masuk ke dalam bagan itu, kita akan mendapatkan satu pintu gerbang lebih dulu, yaitu pintu awal. Bagaimana cara kita masuk ke dalam kemah suci atau tempat sembahyang itu. Dan hal ini yang perlu saudara dalami, perlu saudara sadari atau perlu saudara renungkan supaya saudara tidak salah. Yang pertama-tama saudara itu menunjuk kepada pintu gerbang. Ada orang yang berpendapat bahwa pintu gerbang itu dia simbolkan dengan 4 tiang, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada yang menggambarkan hanya dengan 3 luang tapi 4 pintu. Jadi ada 4 tirai atau pintu masuk ke dalamnya. Itu yang disebut pintu gerbang untuk masuk ke kemah suci atau tabernakel. Sama saja, saudara mau ambil yang satu itu boleh. Nanti di situ ada gambar yang juga sama-sama, satu kenyataannya, satu bagannya. Kalau bagannya diambil dari lubang pintu, tapi kalau bagannya diambil dari tiangnya, ya, atau terbalik. Saya nggak terlalu jelas, tapi saudara perhatikan saja. Saudara, kedua hal tersebut terserah saudara mau ambil yang mana, mau yang dipakai yang mana, sama saja. Tetapi yang jelas, di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-9 menunjuk kepada perkataan Yesus bahwa dirinya adalah pintu untuk masuk ke dalam kemah tersebut. Demikian juga dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya bacakan saja. Akulah pintu. Saudara mau masuk tabernakel? Saudara mau masuk surga? Ini kepercayaan orang Kristen. Ini apa yang ditulis dalam Alkitab. Hanya untuk orang yang percaya kepada Alkitab. Kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang mau diambil dari Yesus. Saudara, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, masuk melalui Yesus, mulai pengertian Yesus, melalui ajaran Yesus, ia akan selamat. Saya jelaskan kepada saudara. Orang Kristen adalah orang yang seringkali tidak mampu. Tidak mampu bukan tidak berduit, saudara. Saya akuin bahwa saya sebagai orang Kristen, saya ini orang yang tidak mampu untuk jalan sendiri menuju surga. Saya pernah bahas sedikit bahwa orang itu harus beriman. Iman itu arti kata percaya, saudara, tetapi harus memiliki dasar yang kuat. Satunya perkataan, perbuatan yang mencakup kepada hati, pikiran, dan tindakan.
Pemikiran saudara percaya enggak? Untuk mengisi pikiran saudara bisa belajar. Saudara bisa mendengar dari teman saudara atau dari siapa saja yang menceritakan tentang kabar sukacita. Tapi kalau masuk ke dalam hati, itu saudara harus renungkan sungguh. Dan saudara akan mengalami lebih dulu, benarkah seperti itu? Supaya kita tidak tertipu. Jadi dari pendengaran lalu sampai kepada hati. Kalau hati dan pendengaran sudah menjadi satu saudara, maka perbuatannya pun harus seperti itu. Jadi saudara tidak bisa bilang saya percaya tapi nggak berbuat, nggak mungkin. Saya katakan tadi orang Kristen tidak mampu. Jujur saya katakan saudara. Kenapa? Orang Kristen selalu harus dapat bantuan. Dia nggak bisa tekad sendiri. Seringkali dia lemah. Bahkan ketika berdoa saja, ketika dia melakukan konsentrasi saja, seringkali terpecah pikirannya. Seringkali sedang memuji-muji Tuhan saja, seringkali pikirannya tidak dalam pujian, tapi terbayang melayang kemana-mana. Itu sudah tidak baik dan juga tidak berkenan. Tapi kalau kita bicara dengan Tuhan, artinya berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia mendengar doa kita. Dan kita harus hadirkan Dia di hadapan kita, maka kita bisa menyembah Dia. Tanpa kehadirannya apa yang kita sembah? Kalau saya nggak percaya, kalau Dia hadir, Dia ada, bagaimana saya bisa berdoa? Berdoa adalah berkata-kata kepada Allah. Meminta sesuatu di dalam doa. Berkata-kata dalam permintaan kepada Allah. Kalau saya tidak yakin Dia ada, bagaimana saya bisa berdoa? Bagaimana saya bisa berharap? Bagaimana saya bisa mendapat? Oleh sebab itu orang Kristen perlu bantuan, yaitu Roh Kudus. Supaya kita bisa berkonsentrasi dan Roh Kudus yang membimbing kita supaya kita mengerti tentang keberadaan Allah dan bagaimana kita tahu harus kita berdoa. Sekali lagi saya ulangi saudara, dalam bacaan kita, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Karena saya tidak bisa sendiri, maka saya berpegang Dia. Sudah tahu kata Tuhan itu artinya adalah kurios, pemilik. Jadi karena saya nggak mampu, saya menyerahkan diri kepada kurios, pemilik. Kenapa saya jadi dimilikinya? Karena saya tidak mampu, lalu saya ditebus, dibeli dari segala kesalahan dan dosa saya. Dibayar tunai bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan pengorbanannya. Karena segala sesuatu pada zaman itu ditebus oleh darah. Ada kurban yang dikurbankan. Jadi saya ditebus, dibeli, lunas dibayar. Bukan dengan emas perak, bukan dengan uang rupiah, tetapi dengan pengorbanannya. Jadi saya dimiliki oleh Tuhan. Kurios. Maka saya pasti selamat. Kenapa? Karena saya dimilikinya. Tetapi kalau saya juga adalah dimiliki, tapi saya ingkar dari apa yang Dia tujukan kepada saya atau Dia jelaskan kepada saya, nggak bisa. Artinya saya lari dari kenyataan. Nggak bisa saya bisa selamat. Jadi saya harus jadi tabernakel. Saya harus ikuti apa maunya sehingga saya bisa diselamatkan. Selamat dari apa? Saudara, kita harus percaya dan yakin bahwa setiap orang yang kita perbuat di dalam dunia ini, baik perkataan, pemikiran, tindakan, laku lampah kita, perbuatan kita, apa saja yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan Allah. Jadi nggak bisa saudara. Semua akan memberikan penjelasan kepada Tuhan di mana kesalahan kita. Tapi kalau saya bilang saya tidak mampu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu saya menjadi tabernakel Tuhan, dan Tuhan tinggal bersama dengan saya, Roh Allah ada pada saya, Dia akan memberikan nasihat, Dia akan menjelaskan, Dia akan membimbing saya. Bahkan kadang-kadang kalau saya membandel, saya akan dicambuk dan dipukul, karena orang yang dikasih pasti akan dicambuk atau dipukul, karena dia takut kalau kita sampai kehilangan. Nah saudara, barang siapa mau memakai pintu ini, yaitu Yesus Kristus dan percaya kepadanya, ia akan selamat. Selamat dari apa? Dari pengadilan Allah yang akan datang. Karena kalau sudah diadili oleh Allah karena kita ternyata tidak benar dan tidak baik, tidak seperti yang Allah kehendaki, tidak lain, maka kita akan dibuang ke neraka. Saudara, neraka itu bukan saja nanti dalam akhirat, tapi dari sekarang pun kita sudah bisa merasakan. Demikian juga surga. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Jadi kalau saya masuk dan saya beriman, saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai pintunya, maka saya akan masuk melalui Dia, saya akan mendapat ketenangan seperti seekor domba yang sedang mencari padang rumput, seperti seekor rusa yang sedang mencari air yang hidup, maka dia akan menemukannya. Karena saya dipelihara oleh Dia. Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan secara rohani, Dia akan memenuhinya. Kenapa? Dia memiliki Roh Kudus yang akan membimbing saya. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, dan hidup. Ada banyak jalan ke Roma, tapi ada satu jalan ke sorga yang pasti-pasti saja. Menurut kepercayaan orang Kristen, menurut Alkitabnya, jangan dinilai oleh agama lain. Dan Yesus katakan, melalui Dialah jalan menuju kepada keselamatan, menuju pada kelepasan, tuntutan dari dosa dan kesalahan kita. Dan Dia jamin supaya kita sampai pada hidup yang kekal. Dan kebenaran. Sudah, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah satu hal yang pasti, hukum yang pasti. Siapa itu kebenaran? Setiap orang bisa berbicara, saya yang benar, belum tentu. Yang mutlak adalah Allah yang menentukan kebenaran itu. Hukum Allah itulah kebenaran. Kalau kita lihat film-film silat atau film kerajaan, kebenaran itu ada di mulut raja. Sekalipun pada orang yang hukuman itu tidak salah, tapi kalau raja bilang salah, hukum, pancung dia, maka akan dipancung. Itu hukum kebenaran. Raja yang pegang kebenaran. Tapi ini bukan raja, ini Allah yang pegang kebenaran. Dan Allah yang berkata melalui Yesus Kristus, bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Itu ketentuan Allah. Jadi kalau kita mau kebenaran, ketentuan Allah. Ketentuan Allah, orang yang tidak berakal tidak boleh ada kenajisan. Tidak boleh ada kekotoran, tidak boleh ada kekurangan. Dan itu Roh Kudus yang akan menyempurnakan kita. Maka lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa pengertian di dalam Yesus Kristus adalah Allah. Nanti kita akan berbicara hal yang lain dalam kesempatan mendatang. Shalom.